Halo semuanya, pada video ini saya akan menyajikan materi tentang optik geometri, di mana dalam pembahasan nanti kita akan berbicara masalah pemantulan cahaya pada cermin dan pembiasan cahaya pada lensa. Pertama kita akan berbicara masalah pemantulan cahaya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa salah satu sifat dari cahaya adalah cahaya dapat mengalami pemantulan. Pemantulan cahaya akan terjadi jika cahaya tersebut mengenai suatu bidang penghalang. Bentuk dan tekstur dari bidang penghalang sangat menentukan hasil pemantulan cahaya yang akan terjadi. Sehingga dalam hal ini pemantulan cahaya dibedakan menjadi pemantulan teratur, yaitu jika terjadi cahaya yang jatuh pada bidang yang halus dan mengkilap. Nah, di gambar ini bisa kita perhatikan bidang pantulnya, kemudian ada cahaya datang, atau sinar datang dan sinar pantul. Itu berdasarkan, bisa kalian cermati berdasarkan arah tanda panah pada gambar. Nah, jadi seperti inilah proses pemantulan cahaya yang teratur. Nah, kemudian ada pemantulan baur. Nah, ini terjadi jika cahaya jatuh pada permukaan yang kasar. Nah, sehingga hasil dari pantulan cahayanya menjadi tidak teratur seperti pada gambar. Pemantulan cahaya itu bisa dianalisis dengan menggunakan hukum Snells tentang pemantulan cahaya. Nah, dalam hal ini, dalam pemantulan cahaya ada nanti istilah sinar datang, ada garis normal dan sinar pantul. Nah, di mana ketiga aspek tersebut dalam pemantulan cahaya akan selalu berada pada satu bidang datar. Nah, coba kita perhatikan ilustrasinya. Yang datar adalah bidang pantulnya, kemudian sinar datang I, kemudian ada garis normal. Garis normal ini adalah garis khayal yang arahnya tegak lurus dengan bidang pantul. Kemudian ada sinar pantul R, dilambangkan dengan R. Nah, yang dimaksud dengan satu bidang datar itu adalah, kalau kita perhatikan sekarang gambar ilustrasinya itu, kalau saya andaikan itu adalah kertas yang kalau kita lihat dari depan. Nah, kalau kita lihat dari samping kiri atau samping kanan atau dari atas, maka ketiga garis ini, baik sinar datang, sinar pantul maupun garis normal, berada pada satu garis lurus. Nah, itulah yang dimaksud dengan satu bidang datar. Jadi hukum pertama Snells tentang pemantulan cahaya itu dapat dijelaskan sebagai sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada bidang datar. Kemudian untuk yang kedua ada yang namanya sudut datang dan sudut pantul. Sudut datang itu terbentuk antara garis sinar datang dengan garis normal, theta I, kemudian itu. Jadi sudut yang terbentuk antara sinar datang dan garis normal. Sedangkan sinar pantul itu adalah sudut yang terbentuk antara garis normal dan sinar pantul. Nah, kedua besar sudut ini sama. Jadi ada dua pemantulan cahaya dalam. Nah, kita lanjutkan pemantulan cahaya pada cermin datar. Pemantulan cahaya itu sangat identik dengan cermin. Nah, coba kita perhatikan ilustrasi orang yang bercermin. Saya kira tiap hari kalian melakukan kegiatan ini. Coba kita perhatikan ilustrasinya. Setelah kita cermati, nah ternyata sifat bayangan yang terjadi jika kita bercermin itu adalah maya. Salah satunya adalah maya. Kenapa maya?
karena bayangan itu berada di belakang cermin, seolah-olah ada di belakang cermin. Kemudian besar dan tinggi bayangan sama dengan benda aslinya. Saya kira ini jelas. Bayangan dengan benda aslinya sama besar dan sama tinggi. Nah, kemudian jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi jaraknya sama antara benda dengan cermin, kemudian bayangan dengan cermin. Nah, kita lanjutkan ke cermin cekung. Nah, cermin cekung itu adalah cermin yang bentuknya melengkung, di mana bagian dalam itu adalah permukaan cerminnya, kemudian bagian yang cembung ini, yang di belakang ini adalah lapisan perak. Sehingga kalau kita bercermin di depan cermin cekung, kita itu berdiri di sebelah kiri gambar ini. Kalau ilustrasinya seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan cermin cekung dalam pembahasan ini. Kita akan mengenal yang namanya sumbu utama. Sumbu utama itu adalah garis khayal, garis yang kita ciptakan sendiri yang melewati cermin dan melalui titik pusat cermin, titik pusat kelengkungan. Nah, kemudian ada yang namanya R, pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan cermin itu adalah karena cermin cekung ini sebenarnya merupakan bagian dari lingkaran. Nah, R ini merupakan pusat lingkaran itu sendiri. Nah, kemudian jarak dari cermin ke R itu adalah jari-jari. Jadi kita lambangkan dengan R. Nah, kemudian ada F. F itu adalah titik fokus cermin.